Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wal takum minkum ummati yad'una ilal khair wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Shadaqallahul azim. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puja puji beserta syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, pemilik alam semesta beserta isinya, Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang, yang tidak pernah berhitung memberikan segala bentuk nikmatnya kepada kita semua. Semoga kita khususnya yang hadir pada pagi hari ini menjadi hamba-hambanya yang selalu bersyukur atas nikmat yang Allah berikan. Shalawat teriring salam marilah kita sampaikan kepada Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam beserta keluarga dan para sahabatnya. Semoga kita semua sebagai pengikutnya, sebagai penerusnya, bisa istiqomah dalam melanjutkan perjuangan beliau, melanjutkan apa yang tertera, perintah-perintah yang tertera pada Al-Quran, dan menghindari, menjauhi larangan-larangan yang ada pada Al-Quran. Semoga di yaumil akhir nanti kita semua mendapatkan syafaat beliau. Amin ya robbal alamin. Yang terhormat, pembicara kita pada pagi hari ini, Ketua Pimpinan Cabang Muhammadiyah Setiabudi Karet, Bapak Ustadz Fitroh Abdul Ghafur. Alhamdulillah beliau telah hadir di tengah-tengah kita. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mari kita baca surat Ar-Rahman dengan ikhlas dan semangat. Semoga Allah muliakan kita semua. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ar-Rahman 'allamal Qur'an, khalaqal insan, 'allamahul bayan. Asy-syamsu wal qamaru bihusban, wan najmu wasyajaru yasjudan, was-samaa'a rafa'aha wa wada'al mizan, alla tataghaw fil mizan, wa aqimul wazna bil qisti wa la tukhsirul mizan, wal arda wada'aha lil anam, fiha fakihatun wan nakhlu dzatul akmam. Kepada Bapak Ustadz Fitrah Abdul Ghafur kami persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang sama-sama saya hormati kepala sekolah, Indo Sismita, yang
yang saya hormati Wakil Kepala Sekolah Kiai Hartono, Satjaki, Satu-Satu, Wakil Kepala Sekolah yang lainnya, guru-guru, semuanya yang saya hormati. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala, wala hawla wala quwwata illa billah. Yaqulullahu ta'ala fil Qur'anil Karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ma'syaral jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan karunia-Nya kepada kita semua. Dan yang paling saya rasakan sebagai sebuah kenikmatan yang terbesar pada hari ini adalah saya mendengarkan surat Ar-Rahman dibaca dengan berjamaah oleh anak-anak muda generasi Islam, dan ini adalah karunia yang paling terbesar. Jadi saya ingat ketika dua orang, mungkin ini bisa dipraktekkan juga oleh kalian, dua orang teman saya yang kebetulan dua-duanya itu dari sisi ibadahnya tidak bermasalah. Maksudnya orang yang dekat dengan Tuhan, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian diuji dengan penyakit yang penyakitnya itu kambuh, sembuh kambuh, kambuhan. Saya datangi salah satunya, kemudian saya bacakan suratnya, surat Ar-Rahman. Yang satu begitu juga, saya datangi jenguk sakit, kemudian saya suruh baca surat Ar-Rahman. Alhamdulillah, Allah Subhanahu wa taala mempunyai kuasa atas segala sesuatu. Dan saya temui mereka setahun berbulan ini dalam keadaan sehat. Begitu juga ketika pemuda Muhammadiyah. Kemarin ketika mensukseskan Festival Muhammadiyah yang baru pertama yang diadakan oleh pimpinan cabang Muhammadiyah Setiabudi Karet. Ketika semua upaya sudah mereka lakukan, yang mendaftar itu sedikit dari target yang harus dicapai. Maka saya kumpulkan mereka. Hari itu tinggal menghitung 1 sampai 5 hari yang tersisa. Saya kumpulkan mereka, kemudian saya suruh tadabburi surat yang ini, surat Ar-Rahman. Saya bacakan kepada mereka. Ya ma'syarul jinni wal insi in istata'tum an tanfudhu min aqtaris samawati wal ard fanfudhu la tanfudhuna illa bisultan. Bahwasanya kita semua punya upaya, punya daya, tapi kita terbatas sebagai manusia. Maka Allah Subhanahu wa taala dalam surat Ar-Rahman ini meyakini kepada kita yang membaca surat ini, yang mentadabburi surat ini, bahwasanya ada kekuatan yang tidak terbatas, yaitu kekuatan Allah Subhanahu wa taala. Maka alhamdulillah pemuda Muhammadiyah ketika Festival Muhammadiyah kemarin itu melebihi target yang diberikan oleh pimpinan cabang. Dari 1.000 orang yang harus hadir, 1.700 orang Allah Subhanahu wa taala kasih hadir pada hari ini. Iya, adik-adikku sekalian, anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala.
antumnya harus yakin. Yang pertama yang tidak boleh ada keraguan sedikit pun di dalamnya adalah Anda tidak boleh ragu sedikit pun terhadap apa yang Allah Subhanahu wa Ta'ala tuliskan dalam Al-Quran. Itu yang pertama. Kalau semua seluruh kehidupan Anda itu ingin diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan satu hal yang pasti akan equal, akan sama. Kalau kehidupan antum itu semua, kalian semua diridhoi Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka secara pemikiran Anda akan sehat. Secara hati, mentalitas Anda itu akan kuat. Kemudian secara fisik Anda pun tidak akan sakit, kemudian menjadi penyakit kambuhan. Kepala sekolah yang saya hormati, wakil kepala sekolah, guru-guru yang saya hormati, maka Islam itu hadir di tengah-tengah kita. Itu adalah kenikmatan yang besar yang harus kita rasakan. Itu jangan sampai kemudian kita tukar dengan kenikmatan-kenikmatan yang lain yang sifatnya materi dan duniawi. Kita harus sadar bahwasanya Islam ada di dalam tubuh kita, di dalam hati kita. Itu adalah menyempurnakan semua yang ada pada kita. Bahkan Kiai Haji Haidar Nasir dalam bukunya Manhaj Pergerakan Muhammadiyah mengatakan, menulis dalam bukunya itu, Manhaj Pergerakan Muhammadiyah itu sama dengan worldview dan ideologi. Bagaimana kita mempunyai visi kehidupan, itu ada dalam Manhaj Pergerakan Muhammadiyah. Dan bagaimana konsep kita meyakini akan kehidupan dalam dunia ini yang kemudian kita bermanfaat rahmatan lil alamin, itu ada dalam Manhaj Pergerakan Muhammadiyah. Kepala sekolah, guru-guru, anak-anak sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kalau kita menjadi muslim yang sejati, muslim, Anda sebagai pelajar muslim, guru Anda, kepala sekolah, ketika dia memposisikan dirinya sebagai guru yang muslim, kepala sekolah yang muslim, wakil kepala sekolah yang muslim, maka sebenarnya kita sudah meletakkan fondasi yang utama dalam bagaimana meraih yang tadi saya katakan. Kita mempunyai pandangan tentang kehidupan yang lebih luas daripada sekadar sekolah ini saja, daripada perguruan ini saja, daripada rumah yang nanti kita akan kembali padanya. Bukan itu saja, tapi bagaimana kita menjadi orang yang rahmatan lil alamin, rahmat bagi seluruh alam. Ananda sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kesempurnaan Islam itu harus ada juga pada kita. Meskipun agama kita itu begitu luar biasa, memberikan aspek kemanusiaan itu tetap ada di dalam agama kita. Maka jikalau kita khilaf, jikalau kita salah, jikalau kita tidak tepat dalam melakukan kebajikan yang diperintahkan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam agama kita pun memberikan solusinya. Maka kita beristighfar pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka kita bertobat pada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan itu akan mengembalikan kekuatan, energi yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan kepada kita. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, betapa banyak ideologi, pemikiran yang ditawarkan kepada Anda, dan Anda pun kebanyakannya dari umur-umur yang ada pada Anda itu mengikuti ajakan-ajakan itu.
Dan ini perlu dikhawatirkan, perlu dipikirkan lagi. Kehidupan seperti apa yang harus Anda pilih, maka pada umur Anda lah pilihan itu akan kekal sampai nanti Anda dipanggil Allah Subhanahu wa taala. Maka perhatikan anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kehidupan seperti apa yang Anda inginkan saat ini itu akan menentukan 40 tahun umur Anda. Dan sampai Anda ketemu dengan Allah Subhanahu wa taala, maka pilihlah saat ini kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Fa huwa fi 'aishatir radiyah fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Itu yang ditawarkan Allah Subhanahu wa taala kepada Anda sekalian. Kehidupan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala, kehidupan yang pasti kalau sudah diridhai itu akan kita bahagia senantiasa. Kita nggak bakalan tuh, ya, tidak akan keluar dari mulut kita kalau memang kehidupan yang diridhoi itu yang kita cari. Tidak akan muncul dari ucapan kita, lisan kita, keluhan dan keluhan. Meskipun kita orang yang tidak punya, meskipun kita orang yang miskin, tapi ketika kita memilih kehidupan yang diridhoi Allah Subhanahu wa taala, maka kata Allah Subhanahu wa taala, fi jannatin 'aliyah qutufuha daniyah. Tapi kalau kehidupan yang Anda pilih adalah kehidupan yang ditawarkan oleh para pengusung ideologi kekufuran, ideologi syahwat semata, maka akan lahir pemuda-pemuda yang lisannya, yang tulisannya, semuanya itu adalah keluhan-keluhan karena kemiskinan, karena ketidakmampuan. Meskipun dia orang yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kenikmatan kekayaan, tetapi kekayaan itu tidak dinikmati sebagai pemberian karena kehidupannya tidak diridhoi Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak sekalian, pilihan itu ada di tangan kalian. Pilihan itu harus Anda pilih sekarang dan jangan menunggu. Dan alhamdulillah, saya bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala bahwasanya ketika Anda di SMA Muhammadiyah ini terarahkan dengan pertama kali, ya, pagi ini dibacakan surat Ar-Rahman. Kalau Anda tadabbur itu, Anda akan merasa kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kalau Anda pikirkan itu, baca surat Ar-Rahman, tadabburi surat Ar-Rahman, kita adalah kecil di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Kita mempunyai kekuatan yang terbatas, sedangkan Allah Subhanahu wa taala mempunyai kekuatan yang tidak terbatas. Wa huwa ala kulli syai'in qadir. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, maka tema yang diberikan oleh panitia, oleh kepala sekolah dan jajarannya, saya ingin mengungkapkan dengan sebuah hal yang global, bahwasanya ketika Anda ingin bersemangat mengarungi kehidupan, itu semua ada dalam Islam. Islam itu, ya, menjernihkan otak kita, memfungsikan otak kita. Kemudian juga Islam melatih mentalitas kita. Kemudian juga dari itu semua, ketika otaknya bagus, mentalitasnya bagus, maka secara otomatis fisiknya pun akan terolah dengan bagus. Maka akan Anda saksikan bahwasanya tidak ada generasi yang siap untuk memimpin sebuah pasukan, dan generasi itu dalam umur yang begitu belia, kecuali pada generasi ini, generasi Islam. 17 tahun sudah memimpin pasukan yang
ketika di zaman Abu Bakar radhiyallahu anhu, maka dipimpin oleh Usamah bin Zaid, umurnya 17 tahun. Anda akan baca dalam kitab tarikh, kitab sejarah yang dikarang oleh Ar-Raghib As-Sirjani, bahwasanya warisan peradaban Islam itu, ya, dari ilmu pengetahuan itu bukan hanya puluhan tapi ratusan, dan itu adalah pertemuan pertama kali yang dilakukan oleh manusia, dan itu lahir dari agama ini. Maka anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, misalnya tadi ya, dari sisi fisik Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu dalam sebuah kitab sejarah dikatakan 2 kali dalam kehidupannya itu sakit. Antum coba bayangkan. Kita hitung-hitung berapa kali kita sakit dari umur 1 sampai 17 tahun. Katakanlah 1 sampai 5 tahun balita kita enggak kita hitung. 5 tahun ya sampai 17 tahun. Dari dewasanya lah kita hitung. 17 tahun sampai sekarang 55 tahun atau 25 tahun. Berapa kali kita sakit? Betapa jauhnya kita dari kehidupan agung Nabi Muhammad SAW. Dari sisi fisik saja, memang kita tidak bisa melampaui kesempurnaan yang ada pada pribadi Muhammad SAW. Maka seharusnya kita berusaha sebaik mungkin, semaksimal mungkin untuk bagaimana kita menjadikan pribadi Muhammad SAW sebagai teladan kita, sehingga secara fisik pun itu luar biasa sempurnanya. 2 kali dalam kehidupannya Rasulullah SAW itu sakit, ketika diracun, yang kemudian ketika racun ini itu masih berpengaruh terhadap kewafatan Rasulullah SAW. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, jikalau Anda ingin berpenampilan yang bagus, ya, ingin dari sisi penampilan itu kemudian diberikan penghargaan oleh manusia yang lain, maka contohlah Rasulullah SAW. Antum akan lihat, akan baca dalam sejarah pribadi Muhammad SAW, bagaimana nyisirnya Rasulullah SAW, rapinya rambut Rasulullah SAW meskipun terkurai sampai pundaknya, bagaimana pakaian Rasulullah SAW, wanginya Rasulullah SAW. Jadi kalau orang itu mengikuti Rasulullah SAW dan tidak mau tersesat, gampang. Wangi ciri khas Rasulullah SAW itu bisa dicium untuk mengikuti langkah beliau. Berarti luar biasa. Kalau antum, kalian ingin mencontoh, ingin menginginkan bahwasanya dari sisi penampilan Anda mendapatkan penghargaan, dihargai oleh orang lain, maka contohlah Rasulullah SAW bagaimana memilih pakaian terbaik untuk dalam semua sisi kehidupannya, ketika salat, ketika menghadapi tamu, ya, maka Rasulullah SAW itu berusaha untuk memakai pakaian yang baik. Anak-anakku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dan apa yang saya sampaikan ini bermanfaat untuk saya pribadi dan juga untuk anak-anakku sekalian. Pilihlah, ya, kalau Anda ingin pintar, ingin semua hal yang ada pada Anda itu teroptimalkan dengan baik, maka pilihlah jalan Allah Subhanahu wa taala. Ya, siap semua? Siap semua? Insyaallah. Siap? Marilah kita tutup dengan berdoa pada Allah Subhanahu wa taala. Mudah-mudahan apa yang dicanangkan oleh kepala sekolah, oleh wakil kepala sekolah, baik untuk pembinaan kurikulumnya, dikabul, diterima Allah Subhanahu wa taala.
Begitu juga PPDB yang akan dilaksanakan. Kalau tadi saya ceritakan, kita harus menyandarkan semua kekuatan pada Tuhan Yang Maha Esa, pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka kita akan berusaha semaksimal mungkin, sebaik mungkin yang kita lakukan, kemudian kita serahkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala hasilnya. Mudah-mudahan PPDB tahun ini bukan hanya sesuai target, tapi bisa jadi itu Allah Subhanahu wa Ta'ala lipatkan dia menjadi double semua, insyaallah. Qulillahumma malikal mulki tu'til mulka man tasha wa tanzi'ul mulka mimman tasha wa tu'izzu man tasha wa tudhillu man tasha biyadikal khair innaka ala kulli syai'in qadir. تولج الليل في النهار وتولج النهار في الليل وتخرج الحي من الميت وتخرج الميت من الحي وترزق من تشاء بغير حساب. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. ربنا أفرغ علينا صبرا وثبت أقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا. ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا ربنا إنك رؤوف رحيم. اللهم إنا نسألك الهدى والتقى والعفاف والغنى. اللهم أغننا بحلالك عن حرام. اللهم أغننا بحلالك عن حرامك وبفضلك عمن سواك. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار والحمد لله رب العالمين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Alhamdulillahirabbil alamin. Demikian tadi penyampaian tausiah sekaligus doa bersama kita ya, yang dipimpin oleh Bapak Ustadz Fitra Abdul Ghafur. Semoga Allah kabulkan, Allah ijabah, dan Allah turunkan keberkahannya untuk kita semua. Amin ya rabbal alamin.